Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sifeni Tambang Kurnia. Baik, pada kesempatan kali ini, karena saya sedang berada di stase jiwa, aku perawatan jiwa, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko perilaku kekerasan. Jadi, resiko perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini juga, perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal yang dapat diarahkan pada diri sendiri, orang lain, maupun di lingkungan lainnya atau lingkungan sekitar. Nah, penyebab dari resiko perilaku kekerasan ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor predisposisi. Biasanya faktor predisposisi itu dalam diri sendiri seperti faktor psikologis, perilaku dari semua aspek, kemudian sosial budaya, ataupun perilaku dari luar lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada faktor presipitasi. Nah, biasanya faktor presipitasi ini bisa disebabkan oleh dari ungkapan atau ekspresi diri yang tidak pandai untuk berungkap, kemudian kesulitan dalam mengkomunikasikan segala sesuatu masalah terhadap orang lain, kemudian ketidaksiapan seseorang dalam menerima suatu masalah, kemudian adanya trauma atau pengalaman yang tidak baik di masa lalu seperti ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dicintai, ditinggalkan oleh pasangan, dan lain sebagainya. Selain itu, perilaku kekerasan juga memiliki rentang respon, di mana rentang respon ini ada yang pertama perilaku asertif. Perilaku asertif itu adalah perilaku individu yang biasanya pada individu sehat, seperti ia bisa menyampaikan apa yang dia rasakan terhadap orang lain. Kemudian perilaku pasif. Kemudian perilaku pasif itu adalah perilaku di mana ia hanya menyimpan apa yang dia rasakan sehingga menyebabkan tekanan pada dalam dirinya. Kemudian ada frustasi. Frustasi itu adalah perilaku di mana seseorang merasa gagal dalam mencapai tujuannya sehingga menyebabkan dia memusuhi orang lain. Kemudian ada agresif, di mana agresif itu ia perilaku mengancam dan memusuhi orang lain atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada amuk, yaitu perilaku kekerasan, di mana ia tidak ragu untuk melakukan kekerasan kepada diri sendiri, orang lain, maupun yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian, selain dari rentang respon tersebut, juga ada tanda dan gejala dari perilaku kekerasan atau risiko perilaku kekerasan terhadap seseorang. Yang pertama itu berupa ungkapan yang mengancam, kemudian ungkapan kata-kata kasar, ungkapan ingin memukul, melukai wajah, melukai diri, dan lainnya. Kemudian pandangan yang tajam, mengatupkan rahang secara tegas dan kuat, mengepalkan tangan, berbicara kasar, suara tinggi, menjerit ataupun berteriak, kemudian mondar-mandir, melempar ataupun memukul benda bahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, berdasarkan tanda dan gejala yang disebutkan tadi, ada masalah keperawatan yang sering muncul pada resiko perilaku kekerasan. Yang pertama itu, yang pasti adalah resiko perilaku kekerasan. Kemudian yang kedua ada divisi perawatan diri, dan yang ketiga adalah resiko bunuh diri, di mana seseorang yang risiko perilaku kekerasan tidak akan ragu untuk melukai dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya, risiko perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun mental, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis, faktor sosial budaya, lingkungan, ataupun trauma di masa lalu. Kemudian ada rentang responnya, yaitu rentang respon pasif, asertif, agresif, frustasi, dan yang terakhir yaitu amuk. Kemudian tanda gejala pada risiko perilaku kekerasan yang paling nampak yaitu ungkapan ingin marah dan melukai seseorang. Dan yang terakhir adalah masalah keperawatan yang sering muncul, yaitu risiko perilaku kekerasan. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi RPK atau risiko perilaku kekerasan pada tugas stase jiwa di pendidikan profesi nurse kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.